Puji Tuhan, shalom buat kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab oleh anugerahnya lah kita ada di minggu pertama hari ke-7 bulan Mei 2023. Bahkan saya percaya Tuhan akan terus berkenan kepada kita untuk kita menikmati tahun 2023 ini dengan sehat walafiat. Amin. Dengan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sebagai bentuk dari kerinduan Tuhan kepada kita, agar hidup kita semakin hari semakin sejalan dengan tujuan dan rancangannya, maka kita harus menyadari bahwa ketika kita masih diberikan nikmat oleh Tuhan untuk kesementaraan dunia ini, kita diminta untuk bertanggung jawab. Karena di dalam Roma pasal 14 ayat 12 Alkitab mengatakan bahwa setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Artinya hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang sebenarnya sebuah kepercayaan Tuhan kepada kita yang harus kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena itu saya ingin membagikan kepada kita hari ini satu bagian Alkitab yang kita ambil dari Matius pasal 25. Kita baca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan buat kita. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tadi saya sudah katakan bahwa kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Kira-kira itulah tema yang ingin saya usung kepada kita dalam ibadah minggu pertama bulan Mei ini. Ya, hidup adalah sebuah kepercayaan. Waktu kita hidup di dunia, baik skill kita, keahlian kita, talenta kita, bakat kita, karunia-karunia yang ada pada kita adalah sebuah kepercayaan yang perlu
kita kembangkan, yang perlu kita berdayakan. Tuhan memberikan tanggung jawab menurut kesanggupan kita masing-masing. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, dalam Matius pasal 25 ayat 15 mengatakan, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang diberikan 2 talenta, yang seorang lagi diberikan 1 talenta, sesuai menurut kesanggupannya masing-masing. Kita tidak mungkin, kalau kita tidak kembangkan talenta, bakat, tanggung jawab, kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, berarti kita dicap sebagai hamba yang jahat, hamba yang malas, hamba yang tidak berguna, hamba yang akan dibinasakan. Jadi hari ini biarlah firman Tuhan ini boleh menyadarkan kita bahwa kehidupan yang sedang kita nikmati dan jalani ini adalah sebuah kepercayaan, bakat-bakat, keahlian, talenta yang kita miliki itu juga sebuah kepercayaan, dan Tuhan menghendaki agar itu harus kita kembangkan untuk kebaikan. Amin. Untuk kesaksian, untuk menyenangkan sang pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Minggu lalu saya sudah katakan kepada kita, sebagai orang yang bijaksana, kita tidak lagi bermain-main dengan kehidupan ini, karena hidup yang kita jalani ini akan kita pertanggungjawabkan. Demikian firman Tuhan. Sekecil apapun yang kita buat di dalam dunia ini tercatat di dalam buku kehidupan Tuhan dan akan diminta pertanggungjawab. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat dipercaya oleh sang pemilik kehidupan, oleh Tuhan itu sendiri, bahkan oleh manusia, saudara. Saya hanya mengangkat satu kata saja, karena ini akan berseri, saya sampaikan. Hari ini saya berbicara tentang tanggung jawab yang Tuhan minta kepada kita dari satu sisi dulu, yaitu tentang kesetiaan. Katakan kesetiaan. Jadi yang Tuhan inginkan dari kita hari ini adalah kesetiaan, karena kesetiaan adalah tuntutan Tuhan, sebab kesetiaan mempromosikan kita untuk tanggung jawab yang lebih besar. Katakan baik-baik, kesetiaan kita adalah sebagai alat akses untuk mempromosikan kita kepada sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Jadi di sini Tuhan mau kita setia dalam 4 hal. Haleluya. Yang pertama di dalam ayat yang ke-21 tadi. Coba silakan mahasiswa baca dari Matius pasal 25 ayat 21. Ayo, silakan. Coba. Ya, kita berbagi. Ayo silakan. Ya sudah dapat. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama adalah kita diingatkan oleh Tuhan untuk setia dalam perkara kecil. Ya. Karena ada banyak orang yang tidak mau melakukan hal yang kecil, maunya melakukan hal yang besar. Khususnya sekarang kita melihat fenomena di abad milenial ini. Anak-anak kalau sudah sekolah, jangankan sudah tamat perguruan tinggi, baru tamat SMA saja, anak-anak desa sudah tidak mau lagi melakukan hal-hal yang dianggap sudah tidak sesuai dengan level saya. Dia maunya kalau mau kerja langsung yang tempatnya ber-AC, ya kan? Tidak mau mulai dari bawah, dari proses, pokoknya langsung ke atas.
gaji harus langsung sesuai dengan keinginan yang sudah ada. Dan itulah kelemahan kita. Saya membaca banyak artikel buku-buku tentang orang sukses di dunia. Tidak pernah orang tiba-tiba sukses naik ke atas langit, naik ke tangga yang paling tinggi. Mereka memulai dari awal sudah. Dari kecil, proses, setia dalam perkara kecil. Maka hari ini saya bilang kepada anak-anak muda, kalau kalian kuliah sekolah, jangan kalian harus fokus kepada jadi abdi negara, jadi pekerja kantoran. Coba, saudara, walaupun saudara sudah punya ilmu segudang, ayo kita bangun masyarakat, kembali kepada natur kita. Yuk kita jadi petani, tapi petani yang intelektual. Ya kan? Ada banyak anak sekarang yang akan menjadi pegang golok aja nggak mau. Ya kan, Pak Robian? Pegang cambel gengsi. Saya katakan kalau kita sudah gengsi duluan, hidup kita tidak akan bergengsi. Karena itu mari kita belajar dari hal yang kecil. Kalau kita ingin dipercayakan untuk hal yang besar. Tuhan mengatakan, engkau harus setia dalam perkara kecil. Jika engkau setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Katakan amin. Ada banyak contoh, saudara-saudara. Orang-orang yang setia dalam perkara kecil dicatat dalam Alkitab. Mereka melakukan perkara-perkara yang besar. Saya ambil contoh dua, seperti Nuh, seperti Daniel. Mereka orang yang mulia. Kita tahu berkali-kali sampai ke sini, Nuh disuruh Tuhan membuat bahtera. Orang bilang Nuh itu orang gila, tetapi Nuh tetap pada pendiriannya. Apa yang terjadi ketika Tuhan kirim air bah, baru orang sadar bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah upaya untuk menyelamatkan manusia demi keberlangsungan umat manusia di dunia. Haleluya. Jadi ingat, setialah dalam perkara mahasiswa, para pelajar harus setia. Dikasih tugas oleh guru, laksanakan dengan baik. Jangan pernah ada kita berkata itu jadi beban. Laksanakan dengan baik. Percayalah itu demi kebaikan kita. Katakan amin. Ya. Kemudian yang kedua, selain kita tadi diminta setia kepada perkara-perkara kecil, kita juga diingatkan oleh Tuhan supaya kita setia dengan apa yang ada pada kita. Amin. Setia dengan apa yang ada pada kita. Artinya kita bersyukur karena keberadaan kita saat ini. Ya kan? Jangan kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ini yang dimaksud dengan kita setia dengan apa adanya diri kita, menerima apa adanya diri kita. Tapi bukan berhenti sampai pada titik ini. Tidak. Bukan berarti kita pasif, tidak. Tapi kita mensyukuri bahwa inilah berkat yang kunikmati saat ini. Tapi kita terus berjuang dan berjuang. Hidup harus aktif, jangan pasif. Ya. Tetapi agar hidup kita ini betul-betul enjoy, mengindahkan dan menyenangkan, maka ini salah satu prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saya katakan berkali-kali di sini, kalau hidup kita itu sudah sesuai dengan firman Tuhan, sejalan dengan Tuhan, hidup itu pasti mengindahkan dan menyenangkan. Salah satunya adalah ketika kita mensyukuri apa yang ada pada kita. Seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Hanya dengan apa? Dengan apa yang ada pada komunitas orang yang berkumpul pada waktu itu. Ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya, ayo beri makan orang yang ada hari ini. Murid-muridnya katakan, waduh, uang sekian juta mungkin tidak cukup untuk membeli makanan buat orang sebanyak ini. Apalagi ini sudah mau malam, di mana kita mau beli makan? Kata murid-muridnya. Ternyata
Ada yang mengatakan, di sini ada yang bawa, ada yang punya sesuatu yang mungkin bisa kita ya pergunakan. Ada yang bawa roti, 5 roti, ada yang masih persediaan ikan 2 ekor. 5 roti 2 ikan kan? 5 roti 2 ikan. Itu yang ada pada mereka. Mereka bersyukur dengan apa yang ada pada mereka. Mereka serahkan kepada Yesus. Apa yang terjadi, terjadilah mujizat Tuhan. Hidup ini menjadi berat kalau kita tidak setia dan mensyukuri apa adanya diri kita, apa adanya berkat yang kita terima sebagai bagian yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Hidup itu indah. Tapi kalau kita mendapatkan, aku cuma dapat segini, kalau si A dapat segitu, si B dapat segitu, saudara pasti tidak akan menikmati yang namanya keindahan, kenikmatan hidup. Saudara akan penuh dengan sebuah pergolakan dalam diri saudara. Itulah yang menjadikan hidup ini menjadi tidak indah dan tidak indah. Karena itu mari hari ini kita setia dengan apa yang ada pada kita. Bersyukur Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini aku ada, apa adanya diriku, aku mengucap syukur. Ya, haleluya, haleluya. Ya, haleluya. Saya tidak akan panjang-panjang. Kemudian setia yang berikutnya adalah, ini penting juga, sebelum saya menyampaikan poin yang terakhir, ya, kita juga diminta oleh Tuhan untuk setia dalam kita mengelola keuangan kita. Ya. Kenapa? Kalau kita tidak beres dalam hal keuangan, biasanya itu gambaran dari hidup rohani kita. Itu sebabnya Yesus hampir menyamakan Tuhan dengan mammon. Ya, sama-sama mau berpengaruh. Ya. Karena Tuhan mengingatkan kita harus setia dalam mengelola keuangan kita. Karena kalau kita beres dalam mengelola uang, maka kita dapat dipercayakan dalam soal-soal yang berkaitan dengan keuangan dan harta yang sesungguhnya. Itu ada di dalam Lukas pasal 16 ayat 11. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, setia dalam perkara mammon berbicara tentang keuangan, sudah. Karena ya hidup ini, kenyamanan hidup, keindahan hidup, kebahagiaan hidup bukan karena income, sudah. Bukan seberapa income yang masuk kepada kita, tapi seberapa bisa pandai berhikmat kita mengelola keuangan yang kita terima. Itu prinsipnya. Ya, prinsipnya begitu. Ya. Jadi kita harus setia ya dalam hal keuangan. Makanya kami di sini ya, walaupun gereja kecil, saya sekecil apapun keuangan ada datanya, ada rekamnya. Ya, kemana larinya ada. Saya belajar dari Pak Niko, manajemen gereja. Jadi semua keuangan yang masuk, jika kita buka data komputer, semua ada di sana. Peruntukan. Coba lihat ada tidak yang saya selewengkan. Justru saya lebih banyak berkorban. Ya, sorry lah ya, bukan saya mau puji diri saudara. Ya, haleluya. Saya berusaha untuk belajar benar dalam hal keuangan. Kan itu prinsip yang Tuhan ajarkan kepada saya. Jadi, marilah kita hari ini belajar untuk setia dalam mengelola keuangan. Ya. Haleluya. Saya pernah tulis di Facebook saya begini. Ada orang yang berusaha supaya dilihat kaya oleh orang lain, tapi dengan cara ngutang. Ya. Saya berbulan-bulan ini dari satu tahun berbulan ini, saya sering kali didatangi oleh orang. Dapat Pak ganti aja mobil. Dapat Pak orang ini ganti Pak.
Saya bilang, ngapain saya bergaya-gaya? Pun saya sudah tua, ya kan? Ya, udahlah, cukuplah dengan mobil apa adanya. Toh saya tetap menikmati jalan dengan mobil yang sudah tua. Apa-apa. Kalau kita mau bisa, ya kan? Bisa. Itu dijual, DP-nya beli yang bagus. Bisa. Sekitar 3 juta 1 bulan tidak terlalu berat, tapi saya tidak mau. 3 juta itu untuk bayar kredit, wah nyut-nyut juga pikiran. Makanya memasuki tahun baru 2023, saya bilang orang bank, hari ini aku mau tutup kredit saya. Untuk tahun 2023 saya bebas utang. Kenapa Pak? Tidak bayar lagi? Udah, itu langsung ngomong jadi keluar. Tutup utang. Nah, coba saudara-saudara, jika utang itu tidak saya tutup di awal Januari 2023, tiba-tiba sawit produksinya menurun, ya kan? Menurun, waduh, dapat dibayarkan, membuat ada perasaan saya menjadi kehilangan sejahtera. Syukurlah Tuhan kasih hikmat kepada saya. Maka sekarang berapapun hasil sawit, saya tenang, kami tidak punya uang. Itu tidak punya uang. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena itu saudara-saudara, mari jalani hidup ini dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus setia. Amin. Setialah jika saudara dapat pendapatan yang belum terlalu cukup, tapi kelola dengan baik, dan saya percaya saudara akan bisa menikmati itu dengan penuh sukacita dan bisa membawa saudara kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Lalu yang terakhir adalah Tuhan ingatkan kepada kita untuk setia dalam harta milik orang lain. Apa yang dimaksud dengan harta milik orang lain? Tolong baca lagi Lukas 16 ayat 12. Tadi ayat 11, ini ayat 12. Ini saya mau agak panjang di sini. Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Apa yang dimaksud dengan harta orang lain di sini? Saya kasih ada tiga poin di sini yang dimaksud dengan harta orang lain. Yang pertama, saudara, yang dimaksud dengan harta orang lain di sini adalah modal. Jika saudara diberikan kepercayaan, modal dasar untuk saudara mengembangkan usaha saudara, Tuhan mengingatkan kita harus benar-benar setia. Modal. Apa tuh modal? Salah satu adalah kalau kita kredit motor, kredit mobil misalnya kan, atau kredit misalnya, kita diminta untuk bayar tepat pada waktunya. Ini modal. Kan banyaknya orang mau usaha dikasih modal, kasih modal. Wah, udah dikasih modal, dia lupa pada orang memberi modal. Ya kan? Maka dengan modal itu dia hantam tuh, ya, kenikmatan secara. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan ya sebuah kepercayaan yang lebih besar kalau dikasih itu saja kita sudah mulai tidak bertanggung jawab, saudara. Ya, kan ada banyak orang dikasih dibantu 1 kali, ya mungkin orangnya masih sabar, udah, aku coba sekali lagi, bantu sekali, tetap begitu. Akhirnya orang itu tidak mendapatkan kepercayaan. Ya. Hidup adalah kepercayaan, katakan demikian. Ya. Kalau kita sudah dipercayakan oleh orang, hidup ini pasti sangat indah dan mudah. Katakan amin. Hidup ini akan menjadi indah dan mudah. Ya, karena itu jadilah orang yang bisa dipercaya. Ya. Dan untuk menjadi orang yang bisa dipercaya, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Taati, patuhi, laksanakan firman Tuhan. Kalau kita sudah benar dengan Tuhan, kita sudah mendapatkan predikat orang yang berkenan kepada Tuhan, saya percaya akan berpengaruh kepada kehidupan kita yang lain. Salah satunya adalah ketika kita dipercayakan oleh orang lain untuk mengelola harta. Salah satunya adalah. Kemudian yang kedua, barang pinjaman. Itu juga harta milik orang lain. Barang pinjaman. Hari ini kan saya sudah berapa kali datang orang minta uang, pinjam uang. Tapi saya katakan, saya bukan berarti tidak punya uang.
tapi saya tidak akan memberi dia sesuai dengan permintaannya. Paling saya kasih dia uang kamu, uang tersebut kamu saya. Itu deh, nggak utang-utang. Itu saya. Beberapa hari yang lalu ada seorang bapak-bapak, saya lagi di kebun, dia telepon, pinjam uang, tapi saya kenal dan saya tahu dia butuh. Akhirnya adalah, ya Pak, walaupun tidak ada uang, berbagi dia di rumah kita, saya kasih walaupun sedikit, tidak apa-apa. Tapi saya percaya orang ini, dia gitu ya, tidak banyak sih dia pinjam, tapi saya kasih. Nah, karena ada banyak orang yang namanya pinjam itu harus kembali. Katakan amin. Pinjam itu harus kembali. Apakah pinjam uang, apakah pinjam barang? Ada seorang kawan kami dulu pernah dia pinjam kendaraan mobil. Ada orang yang punya mobil bilang, tidakkah nanti Bapak bawa mobil itu jalan-jalan yang sangat rusak sehingga nanti bisa berdampak kepada mobil kami? Udah, jalannya bagus katanya. Percayalah kepada kami katanya. Apa yang terjadi? Pinjam, dibawa ke daerah urusan sudah. Ternyata medannya saudara, medan bukan jalan aspal, jalan pelok, jalan sangat hancur. Jadi ketika mobil dikembalikan, mobil dalam keadaan tidak banyak rusak. Nah, akhirnya orang ini sangat menyesal memberikan pinjaman kepadanya dan sangat tidak dipercaya lagi. Kan ada banyak orang yang pinjam kendaraan, misalnya ya, dikasih pinjaman, ini bukan kendaraan saya, hantam-hantam saja, ya begitu ya. Nah, itu hati-hati saudara-saudara. Berarti kita tidak setia dalam harta milik orang lain. Ya. Kemudian yang terakhir, apa itu harta milik orang lain? Ini juga seperti saya tidak nyaman untuk menyampaikan. Harta milik orang lain adalah termasuk pekerjaan. Pekerjaan, saudara. Saudara bekerja, misalnya pekerja kantoran atau pekerja apa saja, saudara. Kan bayarnya ini bukan harta saya, ini bukan hak saya, ini bukan barang saya. Udahlah, saya kerjakan asal jadi saja. Saya pernah nasihati, ya di sini ada orangnya, jujur saya bilang, Pak, ini kebun kita ini, ya, jangan Bapak bilang anggap kebun ini kebunnya saya. Saya bilang begitu, anggaplah ini kebun kita. Karena kami kelola. Kalau kebun ini dikelola dengan baik, ya kan, hasilnya juga baik, maka dampaknya juga kepada kita. Kan begitu ya. Karena kami yang mengerjakan. Kalau pekerjaan kita baik, hasilnya baik, yang nikmatinya juga kita. Ada dampaknya kepada kita. Ada pengaruhnya kepada kita. Nah, timbul pertanyaan, Pak, aku memang kalau kerja tanggung jawab, tapi bosnya nih yang lalim, katanya yang kejam, tidak perhatikan saya. Tidak apa-apa, kamu tetap lakukan yang terbaik. Saya katakan demikian. Kalau kamu tetap lakukan yang terbaik, saya bilang, kamu keluar dari teman dia, kamu akan dipanggil oleh orang lain. Ada yang lagi, bos kamu yang akan mempercayakan kepada kamu hal yang lebih baik lagi. Saya katakan, pokoknya kamu tetap lakukan yang terbaik. Kalau kita lakukan yang terbaik, kemana-mana kita tidak akan susah terjadi. Saya akan demikian. Ya. Karena itu mari kepada kita semua, baik sebagai pekerja tukang, pekerja kebun, pekerja apa saja, kita harus tunjukkan kepada kita tanggung jawab kita sebaik-baiknya. Jangan asalnya. Ketika dilihat oleh bos, cek kerja, tapi ketika bos lari, dia tidur di pokok sawit. Siapa cerita ya? Ketika bosnya datang kelihatan, rupanya dia tidur, saudara, tidak kerja. Itu nggak boleh, saudara. Ya. Jadi Tuhan meminta kepada kita, jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi kalau kita setia dalam
harta milik orang lain. Itulah modal dasar kehidupan yang bisa membuat saudara pada akhirnya nyaman, tidak mengalami kesulitan. Karena itu mari kita harus mengejar target sebagai orang yang bisa dipercaya. Katakan amin. Kalau kita sudah menjadi orang yang bisa dipercaya, hidup kita pasti akan mudah dan indah. Tapi kalau kita sudah tidak lagi dipercayakan oleh orang, aduh, hidup ini akan menjadi berat dan tidak nyaman, saudara. Tidak boleh main-main. Di dalam pelayanan juga demikian. Pelayanan pekerjaanku, kita harus pertama setia, sekecil apapun. Sering Pak Aban ingatkan, ayo ini pelayanan gerbang, ya kan? Pelayanan gerbang, kita pakai istilah pelayanan gerbang, bukan asal nama, pelayanan gerbang, gerbang sana. Sebagai ya tukang gerbang, ada jemaat datang, ada parkiran yang belepotan dirapikan, itu pelayanan gerbang. Lalu ada pelayanan lain juga. Tuhan meminta kepada kita sekecil apapun yang dipercayakan kepada kita, mari kita setia. Sebab dengan kita setia, maka itulah yang akan mengangkat harkat martabat level kita ke jenjang yang lebih baik. Dan perkenanan Tuhan akan melekat pada diri kita. Jika perkenanan Tuhan sudah melekat pada diri kita, maka otomatis perkenanan dari manusia akan menyertai kita. Jika kita sudah mendapatkan predikat orang yang berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada manusia, maka hidup ini pasti mengindahkan dan memudahkan. Karena itu untuk kita mendapatkan predikat orang yang berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada manusia, marilah kita pilih pribadi yang bisa dipercaya, ya, dengan kita bersedia melakukan perkara kecil. Proses kehidupan harus kita ikuti, ya. Salah satunya yang seperti yang sudah saya sampaikan kepada kita. Tuhan memberkati.